Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Howard Gardner mengatakan ada 8 jenis kecerdasan, salah satunya adalah kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan mengolah kata dan berkomunikasi dengan baik. Keterampilan linguistik itu bukan semata-mata bakat, tetapi setiap individu bisa berlatih sejak dini, ya. Nah, keterampilan linguistik itu juga sangat dibutuhkan pada hampir semua bidang profesi dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak cara untuk meningkatkan keterampilan linguistik. Yang pertama, dengan bercerita. Ini kalau pada anak-anak bisa kita latih dengan memberi tugas. Coba ceritakan apa pengalamanmu selama liburan kemarin, apa pengalamanmu ketika mudik ke kampung halaman, apa pengalamanmu ketika berkunjung ke museum, dan sebagainya. Bercerita itu juga sekaligus melatih emosi, mental, dan interaksi sosial anak-anak, ya kan? Cara yang kedua adalah mengajak anak-anak untuk menulis. Bisa menulis puisi, pantun, cerpen, novel, fiksi ilmiah, dan sebagainya. Nah, kemampuan menulis itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ada. Nanti dimulai dari belajar menulis cerpen, lama-kelamaan akan menjadi penulis populer, bisa menjadi penulis ilmiah, dan sebagainya. Menulis itu selain meningkatkan keterampilan motorik, juga keterampilan imajinasi dan berpikir kritis. Yang ketiga, kita bisa menstimulasi kemampuan linguistik anak dengan cara menunjukkan gambar, lalu anak kita minta untuk berpendapat atau bercerita tentang gambar itu. Ini namanya poster comment. Sarannya, pilihlah gambar yang tematik dan sesuai dengan kemampuan berpikir anak. Misalnya pada anak SD, ya gambarnya tentang buang sampah di sembarangan. Pada anak SMP, gambarnya tentang kerusakan alam yang lebih masif. Pada anak SMA, mungkin temanya tentang politik. Pada mahasiswa, temanya ya berkaitan dengan konflik sosial dan sebagainya. Jadi pilih gambar yang tematik sesuai dengan kemampuan berpikir dan kematangan anak-anak. Cara yang keempat adalah dengan bermain kata atau tebak kata dan sebagainya. Istilah yang populer adalah word game, ya. Nah, prakteknya anak dipersilahkan memilih salah satu kata, lalu dipersilahkan menuliskan kata itu menjadi sebuah kalimat atau bahkan satu paragraf, ya. Jangan lupa kosakata yang dipilih sesuaikan dengan kematangan berpikir anak dan tematik. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang diintegrasikan dengan pembelajaran IPA, pilih kosakata yang ada hubungannya dengan pembelajaran IPA. Misalnya memuai atau misalnya polusi dan sebagainya. Mungkin kita masih ingat pada waktu mau pencalonan presiden, kandidat itu dipersilahkan untuk mengambil satu kata lalu diminta membuat kalimat dari kata yang dia pilih. Nah, game ini bukan semata-mata melatih kecerdasan linguistik, tetapi juga melatih kemampuan berpikir yang logis, berpikir kritis dari kata yang dia ambil. Cara yang kelima adalah menugaskan anak untuk membaca artikel dan meringkas menggunakan kata-kata dia sendiri, bukan mengalihkan kata-kata yang ada di buku menjadi bahasa tulisan, bukan, ya. Dengan begitu anak-anak akan melakukan kegiatan yang lebih kompleks lagi, yaitu membaca teks, berpikir, dan menuangkan gagasan. Wah, ini keren ini. Yang terakhir, banyak-banyaklah ngajak anak untuk ngobrol, ya. Persilahkan anak-anak juga bermain sama teman-temannya. Dengan begitu, selain perbendaharaan katanya bertambah, kemampuan interaksi sosialnya juga semakin baik. Nah, cara yang terakhir ini sekarang ini makin relevan,
karena banyak orang tua yang waktunya habis untuk melakukan kegiatan pribadinya, kegiatan profesinya dan sebagainya, dan anak-anak lebih banyak menggunakan waktu senggangnya untuk bermain gadget. Main gadget sih baik, bisa mendapatkan pengetahuan, tetapi itu sifatnya pengetahuan atau kognisi yang sifatnya pasif, tidak sampai ke tingkat kognisi aktif ya, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengungkapkan pendapat, kemampuan mengungkapkan gagasan dan sebagainya. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.